Halo Bapak Ibu Guru Hebat. Pada video kali ini, Bapak Ibu dapat melihat pembelajaran matematika model pembelajaran station rotation dengan aplikasi Lumio by Smart materi bilangan bulat. Pertama, bagaimana cara menggunakan aplikasi pembelajaran Lumio di kelas? Ketik alamat web Lumio di kolom pencarian lalu lakukan register. Setelah mendaftar, guru akan mendapatkan kelas ID. Untuk membuat proyek baru, klik New, kemudian guru akan melihat beberapa bagian penting. Import file untuk mengunggah file berbentuk PDF dan PPT. Lumio juga terintegrasi dengan YouTube, Desmos, dan Pet Simulation. Pada bagian Lumio Library, cari template dari pengguna lain sebagai inspirasi untuk mengajar. Mari buat media pembelajaran interaktif mulai dengan New Page. Kemudian pilih template yang tersedia. Setelah itu, sesuaikan isi halamannya. Misal, slide 1 judul, slide berikutnya isi materi seperti tujuan, ciri-ciri, contoh, dan lain sebagainya. Pada bagian ini, saya ingin menambahkan fitur Sort It Out. Fitur ini memungkinkan seluruh siswa berkontribusi dalam satu slide. Jumlah maksimal kontributor bisa disesuaikan misalnya 30 siswa. Jenis kontribusi bisa berubah teks atau gambar. Judul instruksi dapat disesuaikan dengan pembelajaran. Pada pembelajaran ini, Stasiun 1 terintegrasi dengan Lab Maya pada ruang murid. Stasiun 2, saya akan mengintegrasikan dengan Pet Simulation yang ada pada Lumio by Smart. Pet Simulation yang saya pilih adalah Integers. Pilih mode Explore dan siswa dapat mencoba 3 konteks yang berbeda. Pertama, ketinggian. Kedua, bank account atau saldo. Yang ketiga, temperatur atau suhu. Pada aplikasi Lumio by Smart, siswa juga dapat mengunggah jawaban mereka berupa handout yang kemudian dapat di-preview oleh guru. Selanjutnya, fitur Response. Fitur ini bisa digunakan sebagai asesmen cepat. Pilihan respon beragam. Pilihan ganda, benar salah, polling, dan lain sebagainya. Di fitur respons ini juga menyediakan AI asisten untuk mempermudah guru untuk membuat asesmen. Fitur respon pada pembelajaran ini saya gunakan untuk asesmen awal sebagai dasar pembentukan kelompok dalam station rotation. Semua aktivitas akan tersimpan di My Library. Arahkan kursor ke salah satu proyek maka akan muncul Start untuk pembelajaran live, Assign agar siswa mengerjakan secara mandiri di rumah, Edit untuk revisi. Tampilan untuk siswa. Saat klik Start akan muncul link, QR Code, dan kelas ID. Siswa cukup menulis nama dan masuk sebagai tamu jika tidak memiliki akun. Pada mode live, beberapa slide perlu diarahkan oleh guru. Guru bisa memantau perkembangan siswa. Pada mode assign, siswa bebas berpindah dari slide secara mandiri. Lumio bisa digunakan melalui ponsel dan hasil laporan siswa pada fitur respon dapat diunduh dalam format Excel. Model yang terintegrasi dengan ICT kali ini adalah Station Rotation. Ini adalah pembelajaran di mana murid berpindah dari satu stasiun ke stasiun lain dalam satu sesi. Setiap stasiun memiliki aktivitas yang berbeda. Di antaranya stasiun 1, Teacher Led Station. Stasiun 2, Digital Station. Dan stasiun 3, Collaborative Station. Model pembelajaran station rotation dapat dilaksanakan dalam 2-3 jam pelajaran atau beberapa pertemuan bergantung pada jumlah stasiun dan kedalaman materi. Beberapa hal yang harus disiapkan sebelum pembelajaran diantaranya sebagai berikut. Yuk simak penerapan pembelajaran station rotation di kelas. Anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Adakah temannya yang tidak bisa masuk hari ini? Ada. Siapa? Rafika. Oke.
Sama kan ya yang dilihat di depan sama di handphone kalian? Oke. Sebelum memulai pembelajaran, Bu Novi ada permainan kecil. Kalian tahu Simon Says nggak? Tahu. Simon berkata, pegang kepala, pegang hidung. Loh, Simon lo nggak bilang. Nah, Simon berkata, turunkan tangan. Oke, fokus ya. Oke. Simon berkata, berdiri jika kamu pernah merasa sangat kedinginan. Misalnya saat hujan, saat kamu ada di gunung atau di ruangan ber-AC. Banyak ternyata ya. Duduk. Simon lo gak nyuruh duduk. Simon berkata duduk. Fokus. Simon berkata fokus. Simon berkata, berdiri jika kamu pernah merasa kepanasan. Loh, Raka gak pernah kepanasan. Oh, Dinan, selalu itu. Oke, Simon berkata duduk. Terus, siapa yang pernah melihat peta atau diagram elevasi gunung dan laut? Jadi tahu area gunung, laut. Siapa yang pernah? Silakan berdiri. Oh iya, Simon berkata berdiri. Oh, pernah lihat? Kamu berdiri? Yang pernah lihat? Silakan. Tapi pernah lihat peta? Coba berdiri. Wah, aku juga pernah lihat peta. Nah, sebenarnya kalian juga sudah pernah. Tadi di awal Simon berkata duduk, Pit. Tadi di awal yang ada gambar di sini, nah itu maksudnya peta elevasi dan gunung dan laut. Itu di cover tadi loh, nah, yang kamu perhatikan dari awal masuk itu. Terus Simon berkata, jika kamu pernah bingung tentang bilangan negatif, misalnya mengurutkan negatif 10 dan negatif 2, atau menentukan mana yang lebih besar. Oh, oke, berarti di sini kok berdiri, Jas? Bingung. Oh iya, Simon berkata duduk. Berarti bingung semua. Oh enggak. Apa enggak bingung? Sudah dapat di SD ya, Ban? Oh iya, kelas berapa kan waktu itu, Ban? Kelas 6, ada bilangan bulat. Yang lainnya belum berarti? Belum. Oh, ada yang sudah tapi lupa. Jadi kita ini seperti judulnya tadi, kita mau belajar bilangan bulat. Nah, di sini ada, ini Bu Novi screenshot dari web. Ada Puncak Jaya. Kamu tahu Puncak Jaya itu di mana? Papua. Puncak tertinggi di Indonesia yang puncaknya ada salju. Pada tanggal 18 November, suhunya negatif 9 derajat Celcius. Sedangkan di Surabaya kita tercinta ini, suhunya alhamdulillah tidak 33 tapi 27 derajat Celcius. Nah, di sini apa sih, Rek? Kok ada ya suhu negatif 9 derajat Celcius? Apa maksudnya? Ada yang tahu? Bisa angkat tangan? Dingin banget apa? Dingin gitu. Dingin banget. Bisa beku nggak kira-kira? Bisa. Terus gimana perbandingan suhunya? Suhu di Puncak Jaya sana sama suhu di Surabaya itu menurutmu perbandingannya gimana? Jauh ya. Yang di sana dingin sekali, yang di Surabaya panas sekali. Oke, jadi kalian sudah tahu nih sedikit-sedikit tujuannya kenapa kok kita belajar bilangan bulat. Coba sih kalian tuliskan kenapa sih kita perlu belajar bilangan bulat berdasarkan penjelasan yang tadi.
Dengan fitur Solitude yang ada di Lumio by Smart, siswa dapat menjawab pertanyaan melalui ponsel pintar masing-masing dan hasilnya akan nampak di presentasi depan kelas. Sudah mengisi semua? Sudah. Coba saya baca. Halo Ziko. Ziko masih ada, Bu. Oke. Yes, oke. Siapa yang yes, oke? Nah, di sini ada Afi yang ngisi bilangan bulat berguna dalam konteks keuangan seperti untung dan rugi. Betul. Jadi itu manfaatnya belajar bilangan bulat, betul Afi. Benar banget anak-anak. Jadi kita hidup di dunia ini ada naik dan turunnya. Seperti tadi, suhu di Puncak Jaya Wijaya bisa segitu dinginnya, tapi di Surabaya segitu panasnya. Terus seperti yang dijelaskan Afi tadi, ada untung, ada rugi. Itu maksudnya pas jualan gitu ya? Iya. Itu juga pakai konsep bilangan bulat. Jadi bilangan bulat ini berguna untuk kalian agar dapat mengambil keputusan yang benar. Misal, kamu mau pergi ke Korea. Di Korea sekarang suhunya lagi ini nih. Suhunya lagi -5 derajat Celcius. Nah, kalian bisa menyesuaikan baju gimana sih pakainya? Terus misal mau umroh ke Arab, ternyata di Arab lagi panas-panasnya. Nah, itu nanti menggunakan konsep bilangan bulat. Selanjutnya, jadi hari ini kita belajar itu biar dapat setelah mempelajari hal ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan hubungan antara bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan memodelkannya pada garis bilangan. Yang kedua, menggunakan notasi yang tepat untuk menyatakan bilangan bulat. Yang ketiga, membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat dan meletakkan pada garis bilangan. Jadi kita nanti akan melakukan hal-hal tersebut. Untuk pelajaran hari ini berbeda dengan pelajaran di SD, kita akan dibagi menjadi 3 stasiun. Tapi kelompoknya ada 6. Jadi nanti setiap stasiun ada 2 kelompok. Stasiun pertama, kita tugasnya membongkar mitos bilangan negatif dengan tujuan memahami hubungan positif dan negatif dan jarak antar bilangan. Yang kedua, nanti ada simulasi digital tentang tadi yang peta gunung, laut. Itu tujuannya untuk menggunakan notasi dan mengurutkan bilangan. Dan stasiun yang ketiga, sudah mengenal Canva? Sudah. Bisa bikin karya di Canva? Bisa. Nanti ada link yang Bu Novi berikan ke kalian. Kalian bisa cari suhu-suhu di kota, di negara-negara sedunia. Terus kalian bikin infografis. Nah, tujuannya untuk mengurutkan bilangan bulat konteks suhu. Kemarin kalian kan sudah mengerjakan tuh soal. Nah, dari soal itu Bu Novi bikin 6 kelompok. Tadi kan ada stasiun-stasiun. Nanti kalian berrotasi. Ada stasiun 1, habis mengunjungi stasiun 1 dalam waktu jadi 15 menit per stasiun. Kalian belajar di stasiun 1, kelompok 1 dan 2. Kelompok 3 dan 4 belajar di stasiun 2. Kelompok 5 dan 6 belajar di stasiun ketiga. Setelah 15 menit berputar. Berarti kelompok 1 dan 2 ada di stasiun mana? 2. Kelompok 5 dan 6? Paham berarti sudah. Nah, nanti Bu Novi pasang timer di depan sini buat memperhatikan. Terus kalian tidak boleh berisik karena sama-sama belajarnya. Jadi diskusinya silahkan diatur biar gak rame ya. Dijaga ketenangan. Sekarang bantu Bu Novi untuk menciptakan stasiunnya ya. Stasiun 1 kita tata di sini, stasiun 2 di sini, stasiun 3 di situ. Silahkan. Oke, saya. Sudah berada di
stasiun, kalian bisa scroll sendiri sesuai dengan stasiun yang kalian kerjakan. Terus, nah Bu Novi juga membagikan kalian LKPD yang dikerjakan per kelompok. LKPD-nya juga diupload di aplikasi Lumio. Paham? Nah, di stasiun 1 nanti ada Bu Novi untuk membantu. Di stasiun 2 silakan kalian belajar mandiri. Di stasiun 3 silakan membuat karyanya sendiri. Oke? Oke. Bu Pil. Oh, jadi gini. Jadi jarak itu pernah melihat jarak nilai negatif. Jarak rumah dia ke sekolah negatif 3 km. Enggak kan ya? Nah, di sini nilai jarak itu selalu positif. Itulah kenapa di rumus kalian itu ada garis lurus. Ada garis lurus. Nah, itu namanya nilai mutlak yang menandakan jarak. Jadi, jaraknya misal nih. Jadi, titik di sini 0 ke 6 jaraknya berapa? 6. Jaraknya 6. Sekarang, nah, kalau titik kuningnya Bu Novi pindahkan di sebelah kiri, jaraknya berapa? 6. Pada kegiatan pembelajaran, guru berperan mengawasi sesi dan mengobservasi murid dan juga berkeliling antar stasiun. Oh, waktunya habis ya anak-anak. Jadi silakan berlokasi. Guru dapat melakukan intervensi jika mendapati ada murid atau kelompok yang berada dalam kesulitan. Stasiun 2 Digital Station. Di sini siswa belajar bilangan bulat menggunakan simulasi pad number line melalui Lumio. Pada mode Explore, siswa dapat mencoba konteks seperti ketinggian, suhu, atau saldo bank. Catat hasil pada tabel, kemudian buat cerita kontekstual dan kalimat matematika berdasarkan perbandingan yang ditemukan. Oke, sekarang waktunya sudah habis. Silakan lokasi lagi. Di stasiun 3, siswa mengumpulkan data suhu dari 5 kota di dunia, lalu dengan kreatif dibuat infografis digital di Canva, lengkap dengan icon, warna, dan garis bilangan, lalu upload. Oke, sekarang sudah selesai, waktunya habis. Anak-anak tadi sudah muter kan ya? Sudah berotasi kan ya? Sudah. Nah, sekarang saatnya kalian tunjukkan hasil dari diskusi kalian tadi di masing-masing stasiun. Ya, sekarang yang mau presentasi stasiun 1 siapa? Oke, kelompoknya Ragi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan stasiun 1. Ini di nomor 1 posisi titik A minus 7 dan posisi titik B plus 3. Penjelasan singkat, titik A dan B berjarak 10 satuan karena bergerak dari minus 7 ke minus 3. Dan nomor 2 posisi titik A minus 9, posisi titik B plus 10. Penjelasan singkat, titik A dan B berjarak 9 satuan karena bergerak dari minus 9 ke plus 10. Nomor 3 posisi titik A min 3, posisi titik B plus 7. Penjelasan singkat, titik A dan titik B berjarak 10 satuan karena bergerak dari min 3 ke plus 7. Nomor 4, posisi titik A minus 6, posisi titik B plus 9. Penjelasan singkat, titik A dan B berjarak 15 satuan karena bergerak dari minus 6 ke plus 9.
Iya benar, karena jarak selalu bernilai positif. Oke, jadi yang disampaikan kelompok 1 ya. Kelompok 1 sudah benar. Gimana teman-teman, hasilnya sama? Sama. Angkanya sama? Beda. Oh, beda-beda ya. Tapi semuanya tadi apa, Beb? Jarak selalu Positif. positif. Terima kasih kelompok 1. Nah, di selanjutnya tadi kan kalian kerjakan pemahaman. Kita coba buka dan bahas pemahamannya. Oke, tadi setelah di stasiun 1 kalian kan mengerjakan kuis ya. Nah, di sini pertanyaan pertama, apakah titik yang berada di sebelah kiri nol selalu negatif? Banyak yang menjawab iya. Emang iya? Iya. Kalau di sebelah kiri nol itu negatif, di sebelah kanannya bernilai positif. Pintar. Selanjutnya, jika titik negatif 2 dan titik negatif 8, mana yang lebih kanan? 2. Kenapa? Kok nggak ada yang menjelaskan mengapa? Karena angka -2 dekat dengan angka 0. Sudah, tadi di stasiun 2 kalian ngapain? Gambar, lihat apa? Lihat pet ya? Ya. Ada apa aja? Manusia, burung, ikan, gunung, Laut. uang ya. Betul. Nah, sekarang siapa yang mau menyampaikan hasil dari stasiun 2? Oh, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang stasiun 2. Nah, penerjun payung mendarat di tebing dengan ketinggian 65 meter di atas permukaan laut. Tidak jauh dari sana, seekor burung camar sedang terbang 16 meter di atas permukaan laut. Sementara itu, di bawah laut, Bapak, lanjutkan. Sementara itu, di bawah laut, seekor penyu berenang pada kedalaman 19 meter di bawah permukaan laut. Nah, kalimat matematikanya adalah 65 lebih besar daripada 16. 16 lebih besar daripada -19. Oke, jadi kalian waktu di simulasi pertama, orangnya semuanya terbang. Ada yang menyelam? Ada. Oke. Ada yang ketemu penguin di sini? Ada. Jadi ini itu untuk menentukan lebih besar dan lebih kecil. Semakin besar angka negatifnya, nilainya bagaimana? Semakin kecil, betul. Jadi kalau angka negatif semakin besar, misal negatif 100, berarti lebih apa dari 10? Lebih kecil. Padahal kan kelihatannya negatif 100 gitu ya. Oke, stasiun terakhir, stasiun yang ini ya tadi ya, kalian pakai Canva. Ada kelompok 5, silahkan kelompok 5 menyajikan hasilnya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan Hasil kerja kami yaitu perbandingan suhu kota dunia hari ini. Eropa Jerman memiliki suhu 23 derajat Celcius. Yang kedua, Amerika Virginia memiliki suhu 15 derajat Celcius. Yang ketiga, Antartika Inggris memiliki suhu -5 derajat Celcius. Yang keempat, Australia Kolombia memiliki -1 derajat Celcius. Di Asia, Korea Selatan memiliki suhu 9 derajat Celcius.
Walah. Bu, sudah. Ya. Tinggi instrumen suhu paling rendah yaitu 5 minus 5 derajat Celcius. Sedangkan Jerman memiliki suhu paling tinggi yaitu 23 derajat Celcius. Tanda negatif menandakan suhu di bawah 0, lebih dingin, dan positif menandakan suhu di atas 0, lebih hangat. Hubungan letak geografis dan suhu. Kota lebih jauh dari khatulistiwa, maka suhu lebih rendah. Sedangkan kota lebih dekat dengan khatulistiwa, maka suhu lebih hangat. Namun, musim juga memengaruhi suhu suatu daerah. Sekian presentasi dari kami. Oke. Terima kasih kelompok 5. Sebenarnya kami penasaran. Lebih jauh dari khatulistiwa. Khatulistiwa itu apa? Garis tengah bumi. Wah, ternyata kalian masih ingin belajar garis tengah bumi di sini ya? Iya. Maka dari itu Indonesia kan dilalui garis khatulistiwa. Oke, sudah benar. Jadi semakin ini kan bilang kalau semakin rendah itu negatif 5 itu paling rendah. Soalnya nilainya negatif dan paling tinggi suhunya Jerman. Ya, di kelompok 5. Ada yang mencari tadi suhu yang paling tinggi. Suhu saya lebih tinggi Bu dari Jerman. Siapa? Ada yang kelompoknya menemukan suhunya yang lebih tinggi dari Jerman? Oh iya, Brian? Indonesia Bu, 30. Bu, 3 gimana dari yang lain? Oke, sudah paham konsep suhu anak-anak? Sudah. Sekarang kan sudah nih dibahas karya-karya kalian, hasil diskusi kalian dari stasiun 1 sampai stasiun 3. Sekarang Bu Novi mau tanya. Di sini ada apa ini, gambar apa, Nak? Garis bilangan. Gambar apa? Garis bilangan. Nah, di sini yang ditunjukkan garis warna merah ini berarti apa? Kalau yang hijau? Nol. Kalau yang biru? Oke, bilangan bulat positif. Sudah bisa ya? Jadi bilangan bulat itu terdiri atas 3. Bilangan bulat negatif 0 dan bilangan bulat Positif. pintar. Selanjutnya karena ini mulai juga kan ya, kita mau mengurutkan bilangan bulat bersama. Ayo, manakah bilangan bulat terbesar dan mana yang terkecil? Angkat tangan satu-satu. Biar Raka, yang terbesar mana Raka? 25. Nilai mutlak 25 ini. Kita coba. Gula apa enggak? Boleh. Lanjut, siapa lagi? Oh iya. Saya. Min 24 yang ada nilai mutlaknya apa yang tidak ada nilai mutlak? Oh, yang ada nilai mutlak. Apa sih nilai mutlak ini, Rek? Tadi? Iya, mengubah yang negatif menjadi bernilai positif. Selanjutnya, ya Ube. Yang mana, Beb? Yang ada nilai mutlaknya. Iya, Siko. Mana lagi, Siko? Itu minus 0. 0. Ya Bu. Ayo. Ragi. Minus 2. Nih, negatif 2. Oke. Terus terakhir, wah, berarti di sini sudah bisa. Oke. Sekarang berarti kalian sudah bisa tadi apa aja yang belajar. Bilangan bulat itu ada 3 ya anak-anak. Terus sudah tahu lebih besar dan lebih Kecil. Terus apa lagi yang kalian sudah tahu? Suhu. Kalau negatif itu lebih Dingin. Kalau positif Panas. hangat. Terus jarak selalu bernilai positif. Oke, berarti
Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai. Alhamdulillah. Bagaimana perasaanmu di pembelajaran hari ini? Senang. Ekspresi mana yang mewakili? A semua? Iya. Bagian mana yang paling bingung? Stasiun 1, 2, 3? Stasiun 2. Kalau kata Hafiz stasiun 2, Rahagi 3. Kenapa? Belum bisa kan, Pak? Oh ya, nanti belajar lagi ya. Terus ada yang mau menyampaikan pendapatnya lagi? Stasiun mana yang membingungkan? Oh itu aja ya. Berarti, loh sudah ada yang mengisi. Itu makanya ada gitunya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, kan kalian sudah tahu nih bilangan bulan. Di pertemuan selanjutnya, kita akan belajar operasi bilangan bulan. Bukan jadi dokter operasi, tapi ada apa aja? Kalau operasi bilangan tanjung, terus, oke, cukup sekian hari ini. Terima kasih anak-anak sudah antusias. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih buat anak-anak yang sudah berani presentasi di depan. Ini pertama kalinya kalian presentasi di SMP ya? Ya.